sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengkaji materi tentang pendidikan agama berbasis kearifan lokal. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Indria Nur MPDI. Saya bertugas di kampus Yayan Sorong, alamat Jalan Sorong Pramono kilometer 13, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terkait materi ini, sebelum kita mengkaji tentang pendidikan berbasis budaya lokal, maka alangkah baiknya kalau kita memahami dulu apa sih kearifan lokal itu. Nah, kearifan lokal itu adalah kalau dalam Inggrisnya ya local wisdom, berarti tentang kebijakan-kebijakan lokal dari masyarakat setempat. Seluruh ahli bisa menyatakan bahwa kearifan lokal itu adalah gagasan-gagasan, baik itu nilai-nilai ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal setempat dan dipahami atau diyakini oleh masyarakat di lokal wilayah tertentu. Nah, sumber kearifan lokal itu terjadi dari 4 potensi. Itu yang pertama potensi manusia, kemudian yang kedua potensi agama, yang ketiga potensi alam, dan keempat potensi budaya. Nah, karena kita mengkaji tentang pendidikan berbasis kearifan lokal, maka seharusnya kita pahami dulu dari sumber-sumber kearifan lokal apa saja yang perlu kita bisa kaitkan dengan pendidikan berbasis kearifan lokal. Sebenarnya dari sumber kearifan lokal ini semua bisa meng-cover tentang bagaimana pendidikan berbasis kearifan lokal. Tetapi karena materi saya diamanahkan oleh panitia untuk membahas kasustik kepada Papua Barat, maka kita akan mengkaji tentang beberapa kearifan lokal. Nah, insya Allah nanti sebentar kita akan kaji. Nah, untuk mungkin saya berikan gambaran sedikit dulu ya Bapak Ibu ya, terkait tentang bagaimana sumber kearifan lokal. Kalau kita dalam kasustik masyarakat Papua, maka potensi manusianya itu ada 2. Yang pertama adalah masyarakat adat, dan yang kedua adalah masyarakat pendatang. Masyarakat adat itu seperti apa? Adalah masyarakat pribumi, asli pribumi. Nah, asli pribumi itu pun dalam otonomi khusus itu bisa terbagi-bagi ya. Jadi yang pertama adalah pribumi itu orang tuanya memang adalah pribumi asli, baik itu bapak ataupun ibu. Apalagi posisi Papua adalah sangat identik dengan patriarki. Jadi posisi gen daripada orang tua atau bapak itulah yang sangat mendominasi terkait bagaimana posisi seorang pribumi itu. Nah, kemudian ada pula juga pribumi yang mungkin bukan bapaknya orang pribumi, bukan suku asli Papua, tetapi ibunya yang suku asli Papua yang kemudian menikah dengan orang yang berasal dari suku masyarakat pendatang. Nah, selain masyarakat Papua itu adalah masyarakat adat, ada juga masyarakat pendatang. Nah, Papua ini itu sangat multi etnis, multi agama, multi budaya. Kenapa? Karena tidak hanya dihuni oleh masyarakat pribumi, tapi juga masyarakat pendatang. Apalagi wilayah Papua itu adalah wilayah transmigran. Jadi banyak sekali suku-suku yang berasal dari luar Papua yang ada berdomisili di Papua. Nah, kalau kondisi kami di Papua Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat Daya, sama juga. Jadi posisi Papua, kalau kita mengatakan ya Papua itu adalah Indonesia Mini, karena semua multi etnis, multi agama, dan multi budaya itu menjadi satu di lingkungan Papua. Nah, kemudian untuk potensi budaya. Nah, untuk potensi budaya di Papua ini itu kita pahami bahwa etis daripada suku ataupun budaya di suku di Papua itu beragam ya, bahkan banyak jumlahnya. Ada kisaran kurang lebih 300. Nah, dari 300 suku itu pun, kurang lebih 300 suku dari Papua dan Papua Barat, itu pun berbeda bahasanya, sehingga ini menjadi potensi budaya sebenarnya bagi setiap marga ataupun suku-suku asli yang ada di Papua. Nah, dari setiap suku pun itu berbeda pula tradisinya, tradisi adatnya, kemudian tradisi keagamaannya, semua juga tergantung pada marga-marga. Karena Papua sebagai suku Melanesia itu memahami Fan, jadi marga itu yang menjadi penguat, bahwa marga inilah yang menjadi penguat kepada masyarakat pribumi itu sendiri. Kemudian pada potensi budaya bukan hanya lihat dari posisi masyarakatnya, tapi juga melihat dari nilai budayanya. Nah,
Ada banyak nilai budaya sebenarnya yang ada di Papua, ya kearifan lokalnya, tetapi yang menjadi penguat pada kearifan lokal, di nilai-nilai budaya pada masyarakat Papua itu adalah nilai satu tungku tiga batu, kemudian ada nilai Fatanon atau Levo, kemudian ada juga tradisi nilai-nilai adat Sasi pada nilai budaya. Nah, insya Allah nanti kita akan mengkaji atau lebih mengkritisi bagaimana nilai dari satu tungku tiga batu tersebut terkait tentang pendidikan berbasis kearifan lokal. Nah, selain nilai-nilai budaya, ada juga benda budaya. Benda budaya itu apa saja? Nah, bisa jadi peninggalan bangunan-bangunan tua, atau mungkin makam-makam syekh yang bisa ditemukan di daerah wilayah Papua. Kemudian manuskrip-manuskrip bisa juga ditemukan, atau mungkin bisa ditemukan dari rumah adat, kemudian dari alat-alat peperangan dari orang-orang Papua. Itu semua masuk kepada benda-benda budaya yang menjadi kearifan lokal dari masyarakat Papua. Nah, kemudian selain benda ataupun artefak, ada juga aktivitas sosial dan hasil kerajinan dari masyarakat Papua itu sendiri. Apa itu saja? Nah, misalnya ada kegiatan upacara-upacara lingkaran hidup. Sebetulnya sama seperti di wilayah Jawa, kemudian Sulawesi, suku-suku yang ada di wilayah seluruh Indonesia itu memiliki tradisi-tradisi atau upacara-upacara lingkaran hidup. Misalnya upacara dari mana lingkaran hidupnya? Dari kelahiran, kemudian hingga kematian. Jadi prosesi-prosesi upacara tradisional itu bisa saja terjadi di setiap lingkaran hidup, dan itu terjadi di semua daerah wilayah, tetapi mungkin bisa jadi perbedaannya adalah dari lokal masing-masing wilayah tertentu. Nah, kemudian apa sih hasil biasanya juga ya potensi budaya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu kalau ditanya apa sih yang dikenal dari Papua, biasanya mungkin koteka ya, kemudian rumah honai. Nah, kemudian ada noken, ada perahu tradisional. Jadi itu semua salah satu bentuk potensi budaya yang ada di Papua. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa potensi budaya itu bukan hanya dari manusianya, bukan dari budayanya, bukan cuma dari agamanya, tapi juga dari alam. Nah, dari alam apa saja? Nah, di posisi potensi alam di Papua itu dari pesisir, kelautan, dan pegunungan. Jadi ada pribumi yang tinggal di pegunungan, ada pribumi yang tinggal di pesisir. Nah, daerah pegunungan itu kebanyakan berada di posisi Papua. Jadi di Jayawijaya, kemudian di Jayapura. Nah, untuk wilayah posisi pesisir dan kelautan itu lebih identik kepada posisi di Provinsi Papua Barat. Nah, kalau sekarang kami ada di Kota Sorong sudah berada di posisi Papua Barat Daya. Nah, potensi alamnya seperti apa? Kita bahas dulu di kelautan ya. Kalau di kelautan pasti semua kenal ya Raja Ampat. Nah, itu menjadi salah satu potensi alam kelautan di wilayah Papua. Nah, kemudian selain sumber daya alam yang ada di laut dengan keindahan alamnya, nah pasti ada hasil laut, ada ikan, kemudian lobster, ada mutiara. Nah, dari data memang kita temukan yang mungkin Bapak Ibu semua bisa searching bahwa Kepulauan Raja Ampat itu adalah kepulauan yang banyak dihuni oleh ikan-ikan yang berbagai macam jenis di dunia, itu terbaik ya. Nah, selain kelautan ada juga pegunungan. Nah, pegunungan apa saja potensi alamnya? Ada hasil kebun, ada binatang-binatang ya kan. Kemudian kalau kita tahunya di daerah wilayah Papua itu ada tambang, ada tembaga, ada hasil rempah-rempah ya, minyak bumi, bahkan sumber daya alam di Papua itu sangat sangat kaya gitu. Tapi tidak menjamin bahwa masyarakatnya itu kaya juga ya. Nah, kemudian selain dari pegunungan, kelautan, ada juga flora dan fauna. Kalau kita bahas fauna, maka pasti taunya semua apa yang terkenal di Papua. Ya, burung cendrawasih. Nah, selain burung cendrawasih sebenarnya ada juga burung kasuari. Nah, burung kasuari itu identiknya kalau burung cendrawasih, mohon maaf, itu identiknya lebih banyak ke wilayah pegunungan karena memang dia banyak di hutan-hutan ya. Jadi memang identik di daerah provinsi Papua. Tapi kalau wilayah Papua Barat biasanya kita identiknya dengan burung kasuari. Nah, selain burung cendrawasih, burung kasuari, ternyata di Papua pun itu ada
Papua itu di wilayah Misol ada, kita temukan daerah-daerah pulau-pulau yang terpencil itu kita biasa menemukan kanguru Papua. Nah, selain itu fauna, kalau di fauna Papua banyak biasanya menjadi identik dengan sarang semut, kemudian ada buah merah, kemudian ada anggrek, ada buah matoa. Jadi di slide itu Bapak Ibu bisa lihat, nanti juga bisa searching di Google, melihat bagaimana potensi-potensi alam yang ada di Papua. Nah, terkait dengan potensi-potensi ini pula lah kemudian kita mengkajinya pada pendidikan berbasis budaya lokal. Kenapa kita bahas tentang pendidikan berbasis kearifan lokal? Karena dari pendidikan berbasis kearifan lokal ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik kita. Agar apa? Agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungannya sendiri. Kenapa? Karena dengan mereka memahami kehidupan lingkungannya sendiri, masyarakat dan anak generasi kita itu bisa memahami nilai-nilai aturan yang berlaku di daerahnya masing-masing, serta mendukung pembangunan daerah dan pembangunan manusia. Selain itu pula, pendidikan berbasis kearifan lokal ini adalah model pendidikan yang relevansinya sangat tinggi dengan kecakapan hidup soft skill daripada generasi kita. Kenapa? Karena dari pemahaman mereka terkait tentang keterampilan dan potensi lokal yang ada di setiap daerah, itulah yang bisa menjadi pemuat mereka untuk bisa memahami diri mereka secara natural pada kehidupan mereka masing-masing di wilayah masing-masing. Jadi tidak hanya di wilayah Papua, tapi juga di wilayah Sulawesi, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, semua memiliki potensi kearifan lokal yang bisa menjadi basis dari pendidikan kearifan lokal itu sendiri. Nah, selain tujuan umum, kita ada tujuan khusus juga. Kenapa pentingnya itu pendidikan berbasis kearifan lokal? Karena untuk apa? Untuk generasi kita, peserta didik kita mengenal lebih akrab tentang lingkungan alam, lingkungan sosial dan budayanya di lingkungannya masing-masing. Apalagi sekarang zaman era disrupsi, ya kan, 5.0 dan 4.0 itu kemajuan teknologi itu bisa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal kalau kita tidak mewariskan kepada generasi kita. Nah, dengan model pendidikan berbasis kearifan lokal ini dianggap mampu untuk bisa memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik kita untuk bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mendarah daging pada kehidupan masyarakat setempat. Nah, kalau misalnya kami di sini di wilayah Kasustik Papua, maka contoh yang bisa kami gambarkan adalah bagaimana mengajarkan siswa untuk selalu lekat dengan konkret dengan mereka yang dengan kehidupan yang mereka hadapi. Salah satu contohnya adalah bagaimana nilai 1 tungku 3 batu. Kasusnya di mana? Sebenarnya secara keseluruhan di Papua memiliki pemahaman ini, tetapi nilai ini sangat identik dengan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Walaupun secara keseluruhan di Papua memahami nilai ini, tapi memang secara kasustiknya nilai 1 tungku 3 batu itu lebih kuat di masyarakat adat di Kabupaten Fak-Fak. Nah, selain kemudian kita bagaimana mengajarkan kepada peserta didik kita memahami daripada nilai-nilai yang menjadi basis kearifan lokal di wilayah kita masing-masing, maka dianggap bahwa dengan adanya pendidikan berbasis kearifan lokal ini, generasi kita ikut andil untuk melestarikan budaya bangsa. Kita perlu mewariskan nilai-nilai kearifan lokal ini kepada peserta didik kita karena ada regenerasi kehidupan. Kalau mereka tidak paham, maka bisa jadi nilai-nilai ini akan bergeser ataupun mungkin akan hilang di telan kemajuan zaman. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.